Assalamualaikum anak-anak hebat. Tema 1, organ gerak manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungannya. Pembelajaran kelima dan keenam. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wah, hebat sekali Pak Bejo. Walaupun sudah berumur, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Nah, anak-anak, ternyata organ tubuh yang berperan penting pada saat memegang benda adalah otot. Nah, anak-anak, tahukah kalian apakah itu otot? Otot merupakan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Adapun fungsi otot pada manusia, yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Macam-macam otot pada manusia. Yang pertama, ada otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran, yang dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot ini cepat dan mudah lelah. Otot lurik menempel pada rangka. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Apakah kalian pernah terjatuh dan keseleo? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Terjadi karena adanya gerakan dadakan atau karena paksaan gerakan pada otot. Untuk memperkecil terjadinya cedera, berhati-hatilah dalam beraktivitas. Jika bisa, lakukanlah pemanasan agar tulang dan otot-otot dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, banyak sekali fungsi dari jaringan otot pada manusia. Namun, terkadang kita kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Nah, bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Ayo mencoba. Kerjakanlah soal berikut ini di dalam buku latihan. Ayo, siapa yang senang membaca buku? Nah, pada saat kita membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita ketahui atau prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover merupakan bagian terluar yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Cover yang baik adalah cover yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Maka, sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Unsur-unsur cover. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku.
Ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Jenis cover ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Ayo berkreasi! Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambarlah dengan memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.